Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan melakukan sesi wawancara bersama pihak Pemkot Surakarta untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional, yang mana wawancara tersebut akan membahas mengenai tentang perjanjian Sister City antara kota Surakarta dengan Sian Tiongkok. Sebelum itu, wawancara ini akan dibersamai dengan narasumber kami yang bernama Ibu Farika Nurhayati yang selaku dari pihak pemerintah kota Surakarta. Sebelum wawancara dimulai, kami dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Farika Nurhayati karena sudah mau meluangkan waktu serta mau berbagi ilmu bersama kami. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Salma Mardatila yang bertugas sebagai moderator dalam kegiatan sesi wawancara kali ini. Untuk selanjutnya, bisa kelompok kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Rima Nurlayatul Fitriani, NPM 2407 1010040. Selamat pagi Ibu Nunung, perkenalkan saya Prita Laura Wadani dengan NPM 2407 1010046, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Ibu berikan pada kami. Nama saya Ardi Wicaksono Sembiring dengan NPM 2407 1010289. Perkenalkan, nama saya Alvin Subhatiar dengan NPM 2307 1011099. Saya Aswazina Fadila dengan NPM 2407 101 0025. Nama saya Alma Putri Salsabila, NPM 2407 1010118. Berikutnya untuk Ibu Nunung, kami ingin mempersilahkan Ibu untuk bisa menyampaikan penjelasan gambaran umum mengenai perjanjian Sister City antara kota Surakarta dengan kota Sian Tiongkok. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang saya banggakan, saya hormati teman-teman dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur ya. Ada di sini ada Mbak Alma, kemudian ada Mas Alfian Yusuf, ada Mbak Salma, Mbak Prita, Mbak Rima, Mbak Aswa Jasinta, dan Mas Ardi Wicaksono ya. Jadi sejak tahun 2015 mungkin kita secara administratif kita tidak mempunyai dukungan dari Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Luar Negeri karena kita baru sebatas LOI, Letter of Intent, tetapi Sister City Sian sendiri sudah menganggap kita sebagai kota bersaudara. Nah, di sini sebenarnya latar belakang pemerintah Kota Surakarta berupaya meningkatkan kerjasama internasional itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian pengembangan investasi dan perdagangan, pertukaran teknologi, pendidikan, inovasi, promosi budaya pariwisata, dan meningkatkan bidang ketenagakerjaan atau pengembangan sumber daya manusia. Di tahun 2015 itu ada tanda tangan Letter of Intent, tetapi karena tidak bisa lanjut ke MOU, ya sudah terhentilah sampai di situ. Ada momen di tahun 2025 pada saat kami ada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang saat itu dilaksanakan di Surabaya tahun 2025 tanggal 8 Mei itu Wali Kota Surakarta sebenarnya karena kerjasamanya sudah terjalin cukup baik dengan Sian, maka Wali Kota Surakarta yang baru Bapak Respati Ahmad Ardianto itu mencoba memulai kembali untuk membuka komunikasi dengan Kota Sian melalui perwakilan Konjen RRT di Surabaya pada tanggal 8 Mei 2025. Nah, dari situ terbukalah jalan kami mencoba untuk mengkomunikasikan kembali kepada Sian meskipun wali kotanya masih sama, PIC-nya masih sama ya, kontak personnya sama. Jadi kami mencoba untuk matur bahwa kita belum bisa lanjut ke MOU karena kemarin LOI-nya ditandatangani oleh sekretaris daerah. Tetap sekarang kita buka lagi pembahasan, kita sampaikan bahwa wali kota kami baru, kemudian program prioritasnya juga berbeda dengan wali kota sebelumnya, dan akhirnya mereka setuju sepakat untuk kembali menandatangani LOI. Nah, akhirnya pada tanggal 16 Mei atas undangan dari Kota Sian menghadiri dan mengikuti pameran pada tanggal 18 sampai 22 Juni 2025 serta menandatangani LOI yang baru. Kita pastikan bahwa LOI itu yang tanda tangan Pak Wali gitu. Jadi supaya nanti kita tidak salah lagi dalam administratif. Nah, ini program-program yang sudah berjalan dengan Sian sebenarnya tadi saya sampaikan ya, ada pelatihan bahasa Mandarin karena kita juga tergabung dalam UCLG Aspak ya dengan fasilitas pengajar langsung dari Sian Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian ada keikutsertaan dalam pameran ekonomi digital. Nah, ini yang tanggal 19 Juni 2025 yang di situ termasuk ada penandatanganan LOI. Nah, ini kan kita sebenarnya kemarin itu udah sampai LOI ya nomor 3 yang di tahun 2015. Tapi setelah itu nggak bisa lanjut karena memang ada kesalahan administrasi. Tetapi di sekarang ini kita coba mengulangi lagi. Nah, sekarang udah prakarsa kemarin itu ya, dianggap saja yang tahun 2015 itu udah prakarsa, udah penjajakan begitu. Terus kemudian ditandatangani pernyataan kehendak LOI pada tanggal 19 Juni tahun 2025. Nanti kalau perlu saya kirimkan LOI-nya juga nggak apa-apa. Terus kemudian ini kita lanjutkan dengan penyusunan rencana kerjasama. Kita sudah menyusun rencana kerjasama dan kita sudah melalui persetujuan DPRD yang alhamdulillah tanggal 6 Mei kemarin baru seminggu yang lalu itu kita mendapatkan persetujuan DPRD dan pada tanggal 7 kita sudah menyusun naskah kerjasama ini melalui verifikasi ini dari
pusat fasilitasi kerjasama Kemendagri dan alhamdulillah disetujui, didukung untuk bisa dilanjutkan. Nah, sebenarnya berarti kita sudah masuk di nomor 7, penyusunan rencana naskah kerjasama. Kita sudah menyusun draft MOU yang saat ini sedang kami sampaikan ke Sian. Mungkin apakah di sana nanti ada revisi ataukah menyetujui begitu. Tetapi yang pasti yang dari Kemendagri kita sudah mendapatkan draft revisinya. Nah, nanti mungkin dilanjutkan dengan pembahasan naskah kerjasama dan yang nomor 9 ini yang nanti kita tunggu persetujuan Menteri. Nah, kita sebenarnya masih di dalam ini nomor 7 dan nomor 8. Itu sih. Nah, perjalanan kerjasama dengan Kota Sian baru sampai di situ. Namun kemarin tanggal 8 itu Kota Sian datang ke Kota Surakarta. Mereka concern di lingkup kita, ruang lingkup PLOI dan juga nanti MOU terkait dengan pariwisata, kebudayaan dan sejarah, kemudian pengembangan sains dan teknologi, perekonomian dan perdagangan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Nah, kemarin pada tanggal 8 Juni Sian itu datang ke Surakarta, itu kita sudah di tiga ini ya, tiga atau dua ini, di 2 poin. Jadi pariwisata, kebudayaan sejarah dan juga pengembangan sains dan teknologi. Yang pertama mereka mengunjungi ke pengolahan akhir TPA Putri Cempo yang menghasilkan listrik dan kita memang ketinggalan jauh sekali dengan Sian sehingga memang Sian tertarik untuk mungkin bisa bekerja sama lebih lanjut dengan Kota Surakarta supaya gunungan sampah yang ada di Kota Surakarta ini dapat teratasi begitu dan kita juga bisa belajar terkait dengan peningkatan kapasitas SDM-nya terkait dengan pengolahan sampah gitu ya, pilah sampah dan sebagainya. Itu karena memang Sian sudah mempunyai metode yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin bisa diterapkan untuk Kota Surakarta. Demikian juga kemarin itu terkait dengan pengembangan itu sains dan teknologi ya. Kemudian terkait juga setelah itu mereka wisata ke Batik Laweyan. Jadi mereka belajar melukis begitu ya dan kita juga malam harinya kita juga memperkenalkan wayang orang Siwedari gitu. Terus kemudian kalau yang berikutnya mereka memperkenalkan TCM, Traditional Chinese Medicine ya. Jadi TCM-nya dari Kota Sian itu diperkenalkan di Kota Surakarta. Kami kemarin juga menghadirkan hampir 60 praktisi kesehatan, perguruan tinggi kesehatan, stakeholder kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Nah, itu sebenarnya secara tidak resmi tidak perlu dituangkan di dalam rencana kerja pun mereka sudah mulai melaksanakan komunikasi kolaborasi terkait dengan kerjasama. Nah ini kemarin LOI-nya ya, LOI. Itu yang bisa saya sampaikan untuk ketenaga kerjaan. Kita tidak boleh menggunakan istilah ketenaga kerjaan. Dari Kemenlu kemarin sudah ada perhatian, dari mulai LOI sampai dengan MOU, tidak boleh ada kata ketenaga kerjaan, karena ketenaga kerjaan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga kami ganti menjadi pengembangan sumber daya manusia. Itu sih. Terima kasih Ibu Nunung atas gambaran penjelasan yang sangat informatif tersebut mengenai perjanjian Sister City. Di sini kami ada 7 pertanyaan Ibu dan terkait pertanyaan tersebut akan disampaikan satu persatu oleh kelompok kami. Dimulai dari Mbak Alma terlebih dahulu. Ibu, sebelumnya saya Alma Putri Salsabila mohon izin untuk bertanya dan terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini dari Ibu Nunung tadi kan sudah memaparkan terkait sejarahnya. Namun dari sini mungkin saya izin bertanya tentang perjanjian tersebut, seperti bagaimanakah awal mula atau pencetus dari terbentuknya kerjasama internasional ini, apakah yang mana itu berdasarkan inisiatif yang tadi disampaikan dari Mandiri Daerah atau merupakan tawaran dari pihak luar negeri? Mungkin seperti gampangnya itu, apakah dari perjanjian tersebut itu memang ada ide murni seperti itu, Bu? Mohon bantuannya untuk dijawab, mohon maaf kalau ada salah kata, terima kasih. Bahwa wali kota kami yang terdahulu yaitu Joko Widodo, Pak Jokowi itu memang dia mencetuskan beberapa kerjasama yang menganggap bahwa Surakarta Solo ini hanya 44 km ya waktu itu, kalau sekarang menjadi 46 km persegi ya, itu kota yang ada di tengah-tengah kabupaten yang sebenarnya nggak bisa apa-apa kalau tidak ada kerjasama. Nah dari istilah seperti itu, maka kami pun dulu ada bagian kerjasama tersendiri ya. Jadi mulai dari hal yang kecil, Pak Jokowi itu buat kami itu ada bagian kerjasama tersendiri. Terus kemudian dia bekerjasama Sesubo Sukawono Seraten. Kalau adik-adik tahu branding Solo The Spirit of Java, tahu? Nah, itu sebenarnya branding untuk Solo Raya. Jadi tidak hanya Kota Surakarta, tetapi untuk Solo Raya. Makanya beliau mencoba menyatukan bekerja sama antara Kota Surakarta dengan 6 kabupaten di sekitarnya. Ya, jadi itu untuk dalam negeri. Kemudian beliau juga menginisiasi terbentuknya Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Beliau juga termasuk salah itu untuk regional, ini untuk sekitar, untuk regional gitu ya, termasuk untuk luar negeri karena Pak Jokowi kan orangnya ya tentu dia visioner. Kita Surakarta nggak akan bisa apa-apa, nggak akan punya apa-apa kalau tidak bekerja sama dengan siapapun, akan tenggelam gitu di Indonesia ini hanya satu wilayah kecil, kota kecil yang akan tenggelam kalau kita tidak bekerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah atas hal tersebut beliau mencoba untuk ngobrol begitu dengan Kementerian Dalam Negeri ya, yang memang kita itu sebenarnya ada untuk bagian kerjasama, untuk bidang kerjasama itu sebenarnya ada urusan kerjasama luar negeri begitu. Jadi setelah ngobrol dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, maka di sana kebetulan difasilitasi untuk rapat koordinasi dengan narasumber dari Bappenas, yang tadi ya saya sampaikan ya, dari Bappenas dan juga praktisi perkotaan gitu. Nah dari situlah maka Solo dijadikan pilot project untuk kerjasama yang menyambut saat itu yang dengan Asia ya, dengan itu kebetulan yang menyambut adalah kota
RRT, Republik Rakyat Tiongkok atau Cina waktu itu. Nah, disitulah mereka mulai memfasilitasi kira-kira kota mana yang cocok dengan Surakarta begitu. Nah, itu baru awal mula kerjasama. Kemudian ada lagi sebenarnya kerjasama luar negeri. Sebenarnya judulnya Sister City waktu itu dengan Montana, Bulgaria. Tetapi saya tidak pernah mengakui itu Sister City karena memang tiba-tiba aja yang dari Montana, Bulgaria datang ke Surakarta, kemudian tanda tangan, tidak disaksikan kementerian, terus tanda tangan begitu saja. Sementara tidak ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan. Sebenarnya Bapak itu suka bekerja sama begitu. Entah itu dalam negeri, entah itu luar negeri. Maka kalau kuncinya itu kalau pengen kamu maju, pengen kerjasama dengan luar negeri, dekat-dekatlah kamu dengan Kementerian Dalam Negeri, Pusat Fasker atau Kementerian Luar Negeri. Nah, itu sih sebenarnya nafasnya mulainya dari situ, Mbak. Jadi mungkin nanti bisa saya sampaikan untuk kronologinya tadi ya, untuk materi kronologi pertama kali kita bekerja sama dengan si An gitu ya. Semoga cukup menjawab. Terima Terima kasih. kasih banyak Ibu atas jawabannya. Izin bertanya Ibu, kalau dari kerjasama Sister City ini, kira-kira tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah daerah itu apa ya Bu? Lalu manfaat yang paling diharapkan untuk daerah itu seperti apa? Tentunya kita ingin memperkuat hubungan kemitraan internasional, kemudian membuka peluang investasi luar negeri, memperluas potensi kota Surakarta, mendorong kerjasama konkret lintas sektor, mengembangkan kapasitas daerah dalam teknologi dan ekonomi digital, kemudian menciptakan akses jejaring global bagi SDM kota Surakarta. Gitu. Itu untuk tujuan dari kerjasama. Kemudian tentunya manfaat yang diharapkan ini semua dari tujuan ini semua tentunya kita pengen ada goalnya ya. Jadi kesejahteraan masyarakat kota Surakarta khususnya itu meningkat sesuai dengan harapan dari kerjasama ini nantinya. Smart Kota Surakarta juga manfaatnya pada saat kita sudah mulai dikenal oleh banyak dikenal oleh dunia, tentunya kita juga punya otomatis secara tidak langsung perekonomian kita nantinya berdampak langsung pada masyarakat Kota Surakarta seperti itu. Izin bertanya, mungkin apakah bisa dijelaskan secara lebih detail mengenai bagaimana alur birokrasi dan prosedur hukumnya mulai dari tahap perencanaan hingga penandatanganan dokumen resmi seperti MOU atau MOA-nya? Terima kasih, Bu. Tahapan dari kerjasama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 ya. Jadi sebenarnya bisa diinisiasi dari kita ataupun dari luar negeri. Kalaupun ada dari luar negeri pun tetap tahapannya harus mengikuti tahapan kita juga. Nah, itu juga sebenarnya kita bisa komunikasikan dengan mereka. Yang pertama adalah prakarsa. Jadi kita sudah mulai memprakarsai ini anggap aja sejak tahun 2013 ya. Mulai dari 2015 pun kita sudah memprakarsai seperti tadi yang saya sampaikan ke memang yang dipilihkan sebagai pilot project adalah dengan kota Xi'an, Cina. Nah, kemudian nomor 2 adalah penjajakan. Waktu itu pun setelah dilaksanakan penjajakan, kita ke sana dan mereka ke sini. Itu udah lama-lama cocok ya. Mereka itu adalah kota budaya sama dengan kota Surakarta. Yang kota budaya tetapi modern begitu. Jadi kita juga tidak menutup masuknya budaya-budaya modern dalam tanda petik positif begitu ya. Ilmu-ilmunya, sains teknologi, digital dan sebagainya itu kita tetap terapkan meskipun kita tetap mempertahankan budaya-budaya tradisional atau budaya asli dari kota Surakarta itu sendiri. Nah, itu kita sudah melaksanakan penjajakan. Kemarin pun pada saat kita mendapatkan undangan dari Kota Xi'an pada tanggal 18 sampai 22 Juni tahun 2025, kita pun mengikuti. Jadi kita sekalian ke sana, sekalian penjajakan terkait dengan kerjasama, tetapi juga kita ikut pameran itu atau expo itu, tetapi itu digital expo. Nah, kita memberangkatkan waktu itu dari Solo Technopark. Solo Technopark ini memang apa ya, rohnya AI begitu, rohnya apa ya, apapun itu yang terkait dengan digitalisasi di Kota Surakarta, pusat pelatihan di Kota Surakarta. Itu dari STP itu berangkat mendampingi Pak Wali. Nah, kemudian di sana tahap yang ketiga ada penandatanganan pernyataan kehendak kerjasama. Tanda tangani LOI. Setelah LOI ditandatangani, kita pulanglah ke Surakarta untuk menyusun rencana kerjasama. Nanti saya aturi juga, saya sampaikan juga untuk rencana kerjanya. Nanti misalnya yang tadi bidang pendidikan itu mau ngapain, kemudian bidang pariwisata kebudayaan itu mau ngapain. Nah itu. Kemudian setelah kita menyusun rencana kerjasama, kita harus masuk dalam proses selanjutnya yaitu persetujuan DPRD. Tiap kota pasti melalui ini semua ya, persetujuan DPRD. Cuma persetujuan DPRD di sini tiap kota kebijakannya dari DPRD itu agak berbeda. Ada yang melalui proses paripurna dewan, sehingga proses paripurna itu ada rapat-rapat pansus, ada rapat komisi, begitu ya. Tetapi ada juga yang masuk, tapi mungkin ya sudah disetujui saja rapat sekali dua kali terus disetujui. Itu juga ada, tergantung kebijakan atau regulasi dari DPRD masing-masing daerah. Kemudian setelah itu kita mengajukan verifikasi layanan fasilitasi rapat koordinasi antar kementerian karena bagaimanapun juga suatu daerah yang bekerja sama dengan daerah lain di luar negeri itu memang harus melalui kementerian yang terkait yang sesuai dengan ruang lingkupnya begitu. Jadi kami mengajukan ini kepada Pusat Fasker Kementerian Dalam Negeri. Nah, setelah verifikasi sudah, maka kita lanjutkan dengan penyusunan draft MOU kalau di sini namanya naskah kerjasama. Nah, itu penyusunan kemudian setelah itu nanti kita juga akan bahas naskah kerjasama ini. Bisa jadi pembahasannya melalui hanya intens dalam WA, bisa jadi difasilitasi rapat oleh Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri, bisa seperti itu. Nah, setelah itu terbitlah persetujuan Menteri. Nah, setelah persetujuan Menteri terbit, maka kita selalu komunikasi lagi dengan Xi'an, dengan pihak luar, maksud saya, itu nanti untuk penandatanganan naskah kerjasama. Penandatanganan naskah kerjasama dengan LOI itu waktunya hanya 1 tahun, tidak boleh lebih.
Jadi setelah LOI ditandatangani tidak boleh lebih dari 1 tahun, itu sudah harus tanda tangan MOU. Makanya sebenarnya ini waktunya terlalu mepet ya, ini kan sudah Mei, padahal belum ada persetujuan menteri. Nah setelah itu baru tanda tangan LOI gitu. Maaf, tanda tangan MOU. Nah semoga saja sebelum tanggal 19 Juni itu MOU sudah bisa ditandatangani. Nah setelah itu kita mulai melaksanakan kerjasama sesuai dengan rencana kerjasama tadi. Mulai tahun 2026 ini ngapain, 2027 ngapain, itu kita udah punya tahapan-tahapannya sesuai dengan rencana kerja sesuai dengan jangka waktu kerjasama. Kalau memang 3 tahun misalnya tahun 2026 ngapain, 27 ngapain, 28 ngapain, 29 ngapain, itu sudah ada timelinenya seharusnya. Dan itu pada saat kita sudah menandatangani MOU, rencana kerjasama itu harus disusun setahun sekali. Itu harus disusun. Nah setelah itu kita membuat pelaporan kerjasama kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Vasker Kementerian Dalam Negeri. Begitu Mbak. Nah, dan mereka nanti melaksanakan monitoring. Gitu Mbak tahapannya, matur nuwun. Izin bertanya Ibu mengenai perjanjian ini tentang program apa saja sih yang diajukan di dalam perjanjian ini. Kemudian adakah tipsnya supaya program ini itu nantinya bisa di ACC disetujui oleh pihak Xi'an. Terus ketika misal ada program yang tidak disetujui itu adakah koordinasi antara pemerintahan Kota Surakarta ini supaya program tersebut disetujui oleh pihak Xi'an. Nah, pertama tadi Mbak Rima menyampaikan bahwa ini ya apa namanya program kegiatan apa saja yang disampaikan begitu ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ada 5 tadi ya program kegiatan atau ruang lingkup. Terkait dengan rencana kerja sebenarnya kami juga sudah sampaikan ke Kota Xi'an. Jadi selama tahapan kita berjalan mulai dari awal sampai dengan akhir itu sebenarnya kita tidak lepas koordinasi dengan Kota Xi'an. Jadi sebenarnya Kota Xi'an itu sudah mulai oh ya maunya seperti ini, oh ya boleh. Makanya kemarin sudah ditindaklanjuti yang terkait dengan pengelolaan sampah, yang terkait dengan apa namanya pengobatan tradisional. Nah, itu sebenarnya makanya kenapa mereka datang ke sini karena kebetulan ada acara di Indonesia di Kota Kendari. Waktu itu kemarin itu fasilitasi dari UCLG Aspak, makanya mereka mampir sekalian ke Kota Surakarta karena pengen melihat pengelolaan sampah di Kota Surakarta yang itu ada di dalam ruang lingkup, ada di dalam rencana kerja yang kita sampaikan. Nah, baru itu yang mungkin bisa dilaksanakan. Nah, nanti mungkin yang lain-lainnya juga akan ada. Mereka nanti di bulan Oktober juga akan ke sini lagi mengutus expert gitu terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, itu nanti bulan Oktober kalau nggak salah insya Allah dari mereka akan mengirim ke sini. Nanti pesertanya dari Kota Surakarta, yaitu tenaga-tenaga persampahan yang ada di Kota Surakarta. Termasuk limbah B3 atau medis ini kita kurang tahu ya nanti apakah ini bisa diterima atau tidak karena mungkin berbeda antara Kota Xi'an dengan Kota Surakarta. Ini belum kita bahas kalau yang limbah. Terus lanjut Mas. Nah, ini contohnya seperti itu Mbak. Baik. Dalam perjanjian ini, persyaratan administrasi apa saja yang dipenuhi pemerintah agar perjanjian ini tuh bisa dinyatakan sah secara hukum? Ya, perjanjian internasional atau bukan kerjasama luar negeri ya. Kalau di kalian mungkin di teman-teman mungkin perjanjian internasional, kalau di saya adalah kerjasama luar negeri. Itu tentunya sah menurut Pusat Vasker Kemendagri, sah menurut negara itu tentunya LOI dan juga MOU Mbak. Jadi persyaratannya itu. Sedangkan untuk mendapatkan LOI dan juga MOU sesuai tadi saya sampaikan tahapan-tahapannya. Jadi kalau sudah tanda tangan MOU itu kita sah bekerja sama dengan pihak luar negeri. Dan bertanya Bu ya untuk bagaimana cara instansi ini memantau atau melakukan monitoring terhadap kerjasama ini dan evaluasi terhadap efektivitas perjanjian ini secara berkala itu bagaimana ya Bu ya? Tentunya kita harus memastikan komitmen bersama ya, komitmen dari OPD atau dinas-dinas yang terkait, dinas pariwisata kebudayaan, kemudian dinas pendidikan, dinas ketenagakerjaan, dinas Kominfo, kemudian ada dinas lingkungan hidup, terus kemudian ada lagi dari BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah, itu semua yang terkait dengan ruang 5 ruang lingkup ini, tentunya kita akan mengawal terus ya Mas. Kita akan mengawal terus dan kita juga sudah termonitor manakala kita menyusun rencana kerja setiap tahun. Itu tentunya setelah itu harus bikin timeline. Kemudian kita laporkan kegiatan ini kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Pusat Vasker. Tentunya dari kementerian pun akan ada evaluasi. Saya ingin bertanya juga terkait apa sih kendala atau hambatan yang sering dihadapi selama proses dalam perjanjian tersebut? Ya, jadi memang kendalanya di situ. Kadang regulasi kita ini memang lama. Kalau kalian bisa mengusulkan dari teman-teman mahasiswa, gimana sih tetap termonitor oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini atau Kementerian Luar Negeri, tetapi tahapannya itu jangan terlalu lama gitu. Jadi itu tahapannya sangat-sangat lama dan sangat panjang. Terkadang juga untuk kota di luar negeri itu kok regulasimu terlalu mendetail sih gitu. Kapan kita bisa tanda tangan MOU sementara aku harus menunggu sejak setahun yang lalu untuk tanda tangan MOU. Nah, bahasa seperti itu sering. Terus ya itu dari regulasi. Kemudian yang kedua memang pada saat kita bekerja sama Sister City, namun berbeda dari sisi penganggaran. Kalau si An itu mau datang ke Surakarta itu udah langsung cari hotel yang paling mahal gitu. Dari situ aja udah kelihatan ya ketimpangannya gitu ya. Dan mereka menginap di Alila, sementara kalau kita ke si An mungkin cari yang pakai paket ekonomis gitu kan ya. Jadi itu sangat-sangat ketimpangan penganggaran, efisiensi, izin perjalanan dinas itu juga sangat-sangat repot begitu. Nah, itu juga kadang menjadi kendala. Ada pembatasan yang saat ini pada saat kita akan melakukan perjalanan ke luar negeri itu dibatasi. Kalau kita hanya rapat penjajakan atau koordinasi paling maksimal 3 orang. Kalau kita mau cari di sana mau bikin ketoprak ya Mbak, kan tentunya orangnya banyak kan 10 gitu ya. Ini cuma 5 yang suruh berangkat. Masa ya mau didobel-dobel perannya gitu. Contohnya hal-hal seperti itu ya. Tadi kalau saya lebih kepada regulasi dan juga perbedaan penganggaran. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dalam wawancara kali ini berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan bersama Ibu Nunung.
Secara kesimpulannya, bisa saya tangkap, perjanjian Sister City Kota Surakarta dengan Kota ASEAN Tiongkok ini merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk memperluas kerjasama internasional di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, kemudian dalam pembentukannya itu melalui proses hukum yang birokrasi yang sangat panjang. Kemudian mulai dari perancangan, penandatanganan, melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk Kementerian Luar Negeri. Sekali lagi kami dari mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur mengucapkan kepada Ibu dan pihak-pihak yang terkait terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, serta ilmu yang Ibu telah sampaikan atau berikan kepada kami. Terima kasih untuk Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.